Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Terdui, yang mana saya sudah selamat alhamdulillah, dan saya masih agak gimana gitu karena perbuatan mereka yang aneh. Mereka tidak mengapa-ngapain saya, tapi hanya saja mereka itu mau menjual saya ke Thailand katanya. Ngapain juga saya dijual ke Thailand, cobalah. Padahal tuh kan orang Thailand tuh udah banyak gitu. Ngapain masih harus cari orang Indo? Spek seperti saya mana laku di Thailand, kan, Master? Laku. Kayak mana sih? Karena Tapi Mbak Tar, kira-kira nih Mbak Tar kemarin itu kan positif kan dengar si pembicaraan mereka itu kan. Nah waktu itu Mbak Tar itu kira-kira kapan akan dikirim itu? Ini kan hari Sabtu. kamu tahu, saya tuh akan dikirim hari Minggu pagi. Berarti besok aturannya. Oh gitu. Tapi nggak jadi gara-gara saya beli itu ya orangnya. Alhamdulillah, saya dibeli ya. Padahal belum waktunya saya untuk dibeli gitu. Karena belum ada yang ingin membeli saya. Tapi ya udahlah, jadikan pelajaran aja karena Oh Pak. alhamdulillah saya tidak diapa-apain, dan alhamdulillah saya sudah baik-baik aja karena ya saya tuh hanya digabungkan dengan wanita-wanita lain ya begitu. Setiap hari saya dikasih makan juga. Apa makanan? Makanannya itu saya kangkung. Kangkung. Tapi sehat kok sayur-sayuran. Tapi ya begitulah, Mas. Seperti hidup di penjara tahu. Perempuan-perempuan banyak dalam itu. Banyak perempuan yang dalam itu, dan mereka menangkap wanita itu tidak untuk diapa-apain, hanya saja untuk dijual karena mereka tidak mau kalau nanti perempuan itu licet maka turun harga. Oh bahasa itunya istilahnya itulah ya kan. Bahasa kalau bahasa kasarnya mereka kalau sudah tidak perawan lagi turun harga gitu. Itu makanya mereka tuh tidak mau menyentuh. Jadi ada sel di mana, bukan sel sih maksudnya, ruangan di mana wanita itu khusus untuk memuaskan mereka. Oh ada lagi. Ataupun menjadi pemuasan hasrat mereka begitu. Dan saya sedih sekali karena setiap malam mereka itu menangis terus. Oh begitu. Tapi alhamdulillah saya hanya mau dikirim, tidak disebagaikan wanita seperti itu. Kalau enggak, apa enggak saya lagi-lagi terulang kedua kalinya terus. Jauhkan saya dari itu. Saya nggak mau, saya nggak mau. Ampun Nasr. Baiklah, hari saya ingin mau mencari Mbak Gentu karena kemarin sempat mau jumpa, niatnya mau jumpa kemarin, tetapi kita tidak tahu bahwasannya dijegat sama anggotanya mereka. Salah kita juga sih memang jumpaannya kok di situ, karena mereka itu tempatnya di tebu-tebu. Tapi kalau di larangan tidak ada mereka, melainkan itu hanya sebagai contohnya dukun ada juga. Tapi tidak terlalu serem kalau siang karena biasanya yang siang di sini menguasai ini hanyalah orang-orang yang pengkhianat aja. Karena hutan ini sebagai tempat pelampiasan ataupun tempatnya meneduh seperti orang-orang galau, orang-orang yang disakiti. Kalau berantem lagi sama pasangannya itu juga larinya ke hutan ini juga gitu. Enggak kamu aja kok, ada juga orang. Iya. Jam-jam 2 kadang dia di sini duduk ngedit gitu, tak ngapain. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita bersolawatan. Yang mungkin kalian sudah mendoakan saya yang terbaik. Alhamdulillah saya sudah lebih baik dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Lain kali saya harus lebih berhati-hati dan tidak menyepelekan mereka lagi. Love you buat yang selalu mendukung saya. Baiklah kalau begitu kita lanjut bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Solu alaihi salam.
alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya syahidina. Saya sholat seperti orang berak gitu karena saya tidak ada minum, jadi kamu saya tawari atau tenggorokan saya kering. Sudah saya tawari tadi. Iya, tapi saya pengennya tuh perutnya gitu. Perut. Baiklah kalau begitu langsung saja kita jalan menemuin ataupun mencari Ya, yang Mas Ali. Mas salah sebelah sini mic-nya. Mas Ali. Ya, Kok saya sayang ya? kan sama bukunya ya. Apalagi Master Andi duduknya panjang. Aduh. Dia ngapain di situ? Apakah di padepokan tempat tidurnya penuh? Enggak. Jadi Enggak tahu. kita dengarkan dia nyanyi. Coba kau ingat kembali nyamuk banyak. Dimana kini masa laluku? Apakah Masa lalu itu lupakan aja bang. Marilah kita raih masa depan. Kamu kok ngomongnya nyanyinya masa lalu. Ngapain mbak di sini? Saya lagi ngutip jamur. Mana jamurnya? Jamur cuma satu. Iya. Mana? Oh, belum kembang. Iya, tinggi. Kamu dari mana? Dari padepokan. Kok kamu bisa tahu ada aku di sini? Kan memang tempatnya mbahnya di sini. Iya. Kau sendirian menyendiri. One, only. Why? Nasi sepur dodol. Kamu mbak siapa ini? Mau tidur. Beda. Penampilan sangat berbeda. itu apa Mas Ar? Saya coba minum air zam-zam. Apa itu? Aneh sekali botolnya. Bersyukurnya. Hah? Jangan dibuang ya. Mbak Dar. Nah. Apa kabar Mbak Gento? Sehat. Alhamdulillah. Kamu sendiri bagaimana? Sehat. Saya ingin tanya sesuatu dengan Apa tuh? waktu kamu bersama mereka itu bagaimana? Posisimu, apakah kamu itu diberi makan? Diberi. Kau tidak diapa-apain dengan mereka? Hah? Apa ini? Apa saja yang mereka telah lakukan padamu, Bater?
Saya terpaksa. Kamu yang benar. Tapi bang, ayo. Kampret wego. Tidak, tak, saya itu dimasukkan ke tempat gudang. Bukan gudang sih, tempatnya ruangan yang sudah ada di ruangan tuh. Saya dimasukkan ke ruangan yang akan dikirim ke Thailand. Kalau saya masuk ke ruangan satunya, saya mungkin tidak akan balik. Tapi peribahasa dari mereka semua itu, kau telah dicicipi, telah diperkosa, para bergilir. Bahkan ada yang nambuh-nambuh katanya. Kamu percaya? Ya namanya kita nggak tahu. Karena Kamu saya tahu nggak melihat. di sana tuh dibilang saya ada dua ruangan. Saya tidak tahu. Yang mana ruangan satu itu untuk dikirim ke Thailand dan ruangan satunya hanya untuk pemuas nafsu mereka. Jadi saya masuk ke ruangan satu yang untuk dikirim ke Thailand dan itu tidak ada yang disentuh karena kalau mereka menyentuh ataupun licet sedikit ataupun tidak bagus barangnya mereka tidak mau membelinya. Orang Thailand tidak mau membeli. Jadi kamu apa ada lecet? Tidak ada. Kenapa mereka tidak membeli? Kamu mau saya ke Thailand? Tidak. Saya tidak ingin kau ke Thailand. Karena Thailand itu bahaya. Saya nggak mau ke Thailand, tapi saya mau ke Korea. Kamu ke Korea? Iya. Kamu nggak Enggak. tidur? Enggak. Ataupun kamu nggak mimpi? Enggak. Kalau memang kau pengen ke Korea, akan kukabulkan. Dengan kau ke Korea, ke bulan pun kukabulkan. Kamu ini bicara tinggi sekali. Laki-laki itu hanya bisa menjanjikan janji manis dan palsu. Saya tidak pernah menjanjikan seseorang jikalau saya itu tidak mampu. Lalu, Tapi kebanyakan orang itu menjanjikan saya itu tapi tidak mampu. maksudnya? Ya, saya pernah dijanjikan dengan seseorang, Hmm. dijanjikan dengan kebahagiaan, Hmm. tapi ujung-ujungnya menyakitkan. Dulu pertama kenal itu aku memang benar-benar awalnya itu hanya berteman, tapi lama kelamaan dia mengirim benda-benda seperti fotonya dia. Wow. Jadi saya itu berharap dia itu bukan jadi teman saya, lalu kan berharap menjadi kekasih saya ataupun sampai ke jenjang ataupun sampai ke pelaminan. Tapi apalah daya, rupanya dia itu berbohong kepada saya. Tapi Sabar ya, Mbak. tapi Wanita saya yang itu seperti itu. saya tidak pernah sakit hati. Saya memaafkan dia, walaupun sebesar apapun masalah dia, dosa dia kepada saya itu saya tetap maafkan. Kamu tahu nggak? Ada saya juga ada satu cerita. Pinocchio beli kuda, Bukan. kudanya lari, Pinocchio bunuh diri. Saya ada satu cerita. Apa itu? Dia ini seorang laki-laki dan wanita. Iya, Dan wanitanya ini seorang pramugari. TKW. Dan laki-laki ini memacari wanita ini. Tapi dia mengaku tidak mempunyai istri sedangkan dia sudah mempunyai istri. Dia setiap hari memanfaatkan pacarnya yang menjadi TKW ini. Bahkan dia selalu meminta uang puluhan juta. Dari rumah dia gubuk sampai rumah dia saat ini menjadi gedung dan besar. Bisa membeli kereta. Ada laki-laki seperti itu. Dan kamu tahu, suatu hari dia mengirim barang berupa selendang. Dan ketika itu dia meminta uang sebesar banyaklah, puluhan juta. Kepada perempuan itu tadi. Iya, alasannya dia ingin membeli hewan peliharaan. Tapi nyatanya Tapi perempuan ini tidak mau karena untuk apa? Sedangkan dia kan lagi sibuk nanti tidak terurus. iya. Tapi dia tidak terima lalu menyantet wanita ini. Dan wanita ini memohon untuk dilepaskan dari sakitnya. Apakah itu laki-laki patut untuk disebut laki-laki? Tidak, itu adalah waria. Itu tidak Lalu pantas. bagaimana dengan kamu? Kalau saya itu udah sayang. Ini cerita nyata. Iya, Iya, saya pun begitu juga. maksudnya. Ya saya pun dulu begitu, pernah kejadian itu memang nyata sekali saya alami. Saya itu udah cinta banget sama dia itu, bahkan saya itu merelakan memberi waktu untuk dia. Bisa dibilangkan 99% waktu itu semua untuk dia. Tapi ketika lama kelamaan, pandai-pandainya kita menyimpan bangkai pasti akan tercium.
Jadi sepandai-pandai dia menutupi rahasia, pasti akan terbongkar. Karena Allah itu tidak pernah tidur, yang mana benar dan mana salah itu pasti akan diberitahu. Jadi kejadian itu saya pun rasanya itu sampai sekarang itu saya sudah ikhlas, sudah rela begitu. Tapi ketika ingat omongan dia itu awal, yang pertama kali, sampai sekarang ini yang sudah terbongkar, saya belum bisa melupakannya. Sangat berat. Karena saya itu bukan saya saja yang merasa peribahasanya dibohongi ya. Banyak orang lain. Tapi ya, biarkanlah. Jadi pelajar. Ya ini kan kalian udah dua-dua udah menceritakan pengalamannya masing-masing. Ya apa salahnya diungkapin segera gitu. Ungkap apa itu? Ya Mengungkap ini air. ya Kamu mau minum? ungkapkan apa coba gitu. Apa itu? Kebiasaan. Beritahu sama yang beri itu. Katanya mau ngasih Mbak Tardu air. Dia tidak mau. Saya tidak mau karena Bah, wanita itu tidak suka seperti itu. Wanita itu suka dipaksa. Tidak semua wanita suka dipaksa. berarti Mas Roy ini suka memaksa wanitanya. Iya juga. Saja agak ngeluh sih Mbak Terulan itu ya. Emang kalau sama kamu kan nggak mungkin. Iya, tapi saya tahu sedikit-sedikit saja. Wanita itu harusnya dilindungi dan disayangi dan dimengerti. Tapi kita tidak semua wanita itu sama. Begitu juga dengan lelaki. Ada yang keras kepala dan ada yang lembut. Begitu juga dengan wanita. Tapi intinya perjuangan lelaki ini lebih luar biasa daripada wanita. Sangat luar biasa. Entahlah, saya pun bingung untuk mengatakan ini semua. Yang penting kamu sudah kembali, kamu pun posisinya sudah sehat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Alhamdulillah. Mbak seneng nggak? Seneng nggak? Saya senang sebagai sahabat. Bagaimana perasaan Mbak Gentu ketika saya diculik? Cemas, pastinya cemas. Yang namanya kita punya sahabat itu yang baik, kita itu cemas. Kok Mbah? Oh, Mas Ali. Ya, memang saya mbah. Nggak, Mbahmu dengkeng mana? kan kemarin nggak Mbah. Sudahlah, itu nggak usah dibahas. Kok nggak usah dibahas kayak mana kok master kok? Nanti netizen baper nanti. Nanti netizennya maksa. Saya nggak mau dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa sakit rasanya. Kenapa Mbak Terdi? Enggak apa-apa. Sedih ya? Kamu ingat ini? Itu kan pemberian dari saya. Aku bisa menjaganya. Terima kasih. Saya belinya mahal 10 juta. Saya nggak tanya harganya. Tapi? Saya tanya itu saya bisa menjaganya. Setiap pemberian dari seseorang itu, jika memang kita benar-benar mengamati atau memang mengasihi pemberian dari orang, kita bisa mengabulkan ataupun menjaganya layaknya seperti manusianya langsung. Alhamdulillah. Kira-kira yang istimewa pemberiannya apa orang yang memberikan? Dua-duanya bagi saya. Dua-duanya. Mbak Terdui baik dan pemberiannya ini pun bagus. Jadi dua-duanya sama. Kan begitu Mbak Ter. Kamu sudah makan? Alhamdulillah sudah. Mie instan. Mie instan. Iya. Karena Tadi bukankah kamu tadi nyair kangkung? saya tadi diburu-buruin. Makanya saya tuh hanya sempat makan mie instan. Saya ini bingung nih Mbak Ter. Saya rasanya ingin merantau. Merantau kemana? Enggak tahu. Kamu kok? Kenapa harus kamu tunjuk? Maksud kamu mau kemana? Aku ingin merantau mencari pengalaman. Dia sudah membawa barang-barang dari PSS. Tidak, itu bukan. Kamu mau meninggalkan PSS atau mau meninggalkan saya? Dua-duanya tidak. Lalu? Tapi saya itu ingin mencari pengalaman. Pengalaman di apa luar. lagi yang harus kamu alami, Mbah? Mas. Jangan seperti itu. Aku tahu lidahmu itu pasti terlipat mengatakan itu emas. Panggil saja aku Mbah. Enggak, Aku ini adalah sebagai orang tuamu. Ya kan nggak apa-apa sih. Ya tidak masalah mau manggil cekek, cekook. Ya kan itu sama yang terserah. lebih tua Mas kan? Bener kan? Mas Paijo. Kalau Jawa kan Mas. Kakang. Ya udah kan kenapa Mbak marah kalau panggil Kakang Mas? Kakang apa tak hari-hari.
Kang kawah. Kang khawatir ya. Oh iya. Kada mengerti mbak, aku Banjar. Orang Jawa kok orang Jawa. Banjar. Mbak. Banjar tuh. Banjar ay, orang Jawa. Serupa aja. Banjar karo Jawa itu serupa aja. Yang penting Nang manungso. kada hai. Hai? Ikam Bungul. kada. Mbak terdui. Ikam hendak kan waninya. Lawan pian tuh. Ikuti aja alur ceritanya. Demi itu kah? Kita baiknya ke depannya. Kada mengartinya. Ngerti ay, nang ada mengertinya nih. Hah? Kada, dah diberi cuplikan-cuplikan tuh teh, kada juga mengerti. Is sampret kamu. Tadi jangan ada yang orang Banjar enggak? Saya habis digigit nyamuk, tangan saya melentung-melentung. Makanya kamu jangan di hutan. Daripada saya Balik digigit aja perempuan, Balik aja yuk. saya belum mau. Kamu saja kembali dulu, kalau belum cukup enggak usah kembali. Lama-lama, lama lagi. Kak, di mana? Bergantung kamu balik betul. Saya mau balik, tapi saya itu ingin baliknya itu sendiri. Enggak dikawal, nanti saya enggak mau ada omong-omongan di padepokan nantinya. Omongan apa? Ya, Mas Rogento menikah saja, Mas Rogento menikah. Pasti itu omongan. Saya nggak mau menikah, karena itu menjadi beban nanti. Loh kok gitu? Ya, karena saya belum siap menikah, masa dipaksa menikah? Oh iya benar. Tidak boleh Menikah itu tidak boleh dipaksa, itu harus kemauan dari menikah itu satu. ibadah, harus Iya. kemauan dari hati dan Betul. harus mempersiapkan diri benar-benar matang Iya. supaya tidak terkejut setelah menikah nanti apa Nanti yang bukan terjadi. apa, ketika bulan madu nanti. Jerit sang wanita, Ah, kenapa? dobrak pintu langsung keluar kamar. Loh kok gitu? Ya iya, karena nggak dipikirkan matang-matang. Itu tadi. Seharusnya berpikir Makanya matang-matang. menikah itu harus memang keniatan dan harus mempersiapkan diri benar-benar siap. Harus bener-bener ya? Iya, harus benar-benar siap. Bukan karena omongan orang kita menikah itu tidak baik seperti itu. Namanya itu bukan dari hati, tapi dari mulut orang lain kita menikahnya. Karena orang lain, bukan karena hati. Kamu coba-coba. Kayak bulu kebakar. Kok lebih aneh daripada kidir ya? Ya emang agak pekok. Tapi setidaknya saya tidak seperti dia. Apa mbah? Oh, enggak. Baiklah mbak, kalau begitu apa nih? Kamu tidak sabar ingin meninggalkan aku di sini. Bukan, Tidak maksudnya masalah. tuh Karena kamu tadi kan berasal dari Padepokan. Sini pun ya mungkin kau tidak sengaja menemukan aku di sini. saya memang mencari lo mas. Hmm? Coba kau ulangi omongmu itu. Saya memang mencari kamu mas. Kau bilang aku sudah lemas. Aku masih tegang kau bilang sudah lemas. Ini bukan itu lagi. Bukan. Apalagi Saya mencarimu maseh. Maseh, info deh maseh. Bukan lemas ya, tolong. Kayak mana nih? Cie lah. Cie. caceh kowe. Udah tahu pohon ini tuh nggak bisa untuk duduk lama gitu. Karena pohon ini nih hanya pohon inilah yang Pohon ini hanya ini pohon ini. Kamu ngomong apa? pohon tumbang ini yang menjadi saksi dari segala hal cerita yang dipilih. Karena hanya pohon inilah pohon ini. Pohon ini punya telinga mungkin dia bisa menyadap Pohon ini. setiap omongan yang Pohon kita ini. omongin di pohon Iya pohon ini. Pohon ini memang gini pohon ini. Kau ngomong kebanyakan pohon. Karena pohon ini tinggi, Ya memang itu pohon. kecuali pohon strawberry. Kan pohon
Keluhan apa yang tidak setuju? Ada apa? Nggak tahu. Badanku tidak ada enak. Kok garing banget gitu ya? Iya. Mentang-mentang untuk pagi. Bukan masalah itu, memang tubuh saya ini dalam beberapa hari ini nggak enak. Memang Seperti bagian tuh semalam itu perut saya. lagi sakit. Kamu jangan mengejek saya jika kamu memang tidak suka ngomong Kayak bonge. banyak bohong. Seandainya penyakit saya ini bisa pindah ke kamu, kau akan merasakan. Saya sudah merasakan setiap hari sakit perut di sebelah kiri. Sebelah kiri, kamu ikut-ikutan saya. Apa kita mempunyai penyakit yang sama? Mah, kita mempunyai penyakit mah. Iya, saya sebelah kiri juga. Saya sebelah kiri. Tidak seperti itu. Apakah kamu mau saya pijetin? Tidak usah. Ah, yang benar. Kita saya nggak mau. Yang benar. Ed. Kamu jangan pakai topi. Coba dibuka topinya. Ya berkedip. Coba dibuka topinya dong, Magenta. Saya mau lihat loh. Jadi Magenta dibuka topinya dong. saya tidak mau. Dibuka dong. Nanti kamu yang saya buka di sini. Loh, Maksudnya buka bicara. Kamu jangan pikir kayak gitu. Aduh. Ini kesatria nggak ada ya? Yang kemarin. Ada Siapa? kita berdua. Maksudnya tuh selain kita berdua. Ini apa di kepala? Aduh, Saya pikir telur sih. Tanya jarum. ini jarum pentul. Bagus-bagus kamu. Bagus-bagus. Oh, diri. Kenapa? Enggak. Mater. Iya, saya kangen sekali bercanda sama Mbak Gento ya, karena berapa hari saya sudah hampir seminggu. Banyak. Kamu sama berapa hari kamu selingkuh di sana? Bukan, selama berapa hari saya tidak bertemu dengan Mbak Gento, saya itu rindu, ingin bercanda lagi. Mbak Terdui, Mbak Terdui. Saya berselingkuh dengan siapa sih? Nggak- Saya memang belum banyak kenal dengan wanita, tapi saya dapat membaca gerak-gerik wanita itu yang benar berkata jujur atau tidak. Dari lafaz bicaramu kau tuh berbicara denganku karena terpaksa. Aku tidak bisa dibohongi. Kamu itu Kenapa kamu bilang seperti itu? kamu terpaksa mengatakan itu. Mengatakan apa? Tidak, kamu pikir aja lah sendiri. Jangan aku yang kau suruh berbicara. Saya suruh, kalau saya sama Mbak Gento ini, saya tuh harus suruh berpikir terus. Ya. Nah, tahu saya tuh nggak punya pikiran, Berarti kamu nggak ada otaknya. nggak ada. Impossible. ya kan biar Mbak Terdi nggak ada otaknya, biar kamu terus mikirin Mbak Terdi. Iya loh. Sayang, saya pun tidak ada otak. Beli otak aja kita yuk. Kamu otak apa? Otak udang aja. Kamu mau otak udang? Bagus kamu otak teri. Walaupun dia kecil, dia punya otak daripada udang. Otaknya itu campuran kotoran. Tapi udang itu enak loh. Ini saya tahu. Ini saya habis makan udang 2 tadi. Ini ngeri ini. Makan pencarianmu sendirian. Kan undang 2. Oh, lagi semangat itu. Banyak tahu. Dalam Bahaya kalau saya makan itu benar. Orang itu bisa untuk babat rumput. Apalagi kalau udang lipan. kenapa? Dulu saya pernah itu loh. Enggak apa. Kenapa maksud dengan Makan. udang maksudnya? Makan udang lipan itu yang panjang besar itu. Iya. Saya makan kurasa ada 2 biji. Ya ampun. Kalau itu luar biasa. Untuk nebang pohon bisa? Pernah saya itu Maksudnya jatuh. apa sih? Saya pernah jatuh di batu. Maksudnya kayak saya Posisi nggak saya mudeng. itu Saya nggak mudeng, Buster. betul. Saya nggak mudeng. Posisi saya jatuh di batu telungkup, batunya pecah Wih. karena terganjal. Wow. Maksudnya apa coba? Makan udang. Dia sampai nebak pohon tuh maksudnya gimana? Makan udang itu bagus untuk lelaki dan wanita. Ah, biar Ya, karena enak, pertama enak, yang kedua itu menerangkan pikiran. Mas. Jadi makan udang itu bisa menerangkan pikiran. Ya, dia langsung berubah jadi superhero, dia kuat. Karena itu sponsor
250 cc. Apa itu? Apa itu Batur? Kamu Batur. Kamu. Kenapa kamu harus kayak gitu? Hah? Kenapa? Ya Allah. Astagfirullah. Saya mungkin itu ciri khas kamu. Bagaimana? Sama itu saya. Harus gitu. Jangan ditahan-tahan. Saya nggak nahan. Tapi tuh coba saya lihat bolong nggak batang pohonnya kena angin. Mungkin para netizen itu mendengar ke suara jeritan binatang malam. Enggak, itu kecil kok suaranya. Kecil. Tidak perlu kamu translatekan ke netizen. Sudahlah, saya mau balik ke Padepokan dulu. Kamu tidak sabar. Enggak, saya mau berberak tau. Saling mengingat. Bentar. Aduh Mbak. Aduh. Astagfirullah. Patah tulang kentut. Kamu kenapa mendorongku? Kamu tahu ini bukan ada. Kamu lihat ini kotor ini. Perhatikan dulu ya, Mbak. Maaf ya. Saya nggak sengaja. Kamu kalau memang benci sama aku jangan carain seperti itu loh Mbak. Kali kenanya jatuhnya. Gara-gara kau buang gitu tadi. Aduh, sakit sekali perut saya nggak tahan, Bang. Gila. Oh, nggak ada pikiran kamu ya. Nggak sempet saya nahan lagi untuk jendeban. Udah kamu pulang saja sana. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang ya, Mbak. Assalamualaikum. Sering kamu bikin kayak aku gitu ya. Biar patah tulang saya. Assalamualaikum, Mbak. Minta maaf. Iya. Minta maaf, Ayang. Sakit perut saya kalau ketemu sama Mbak Ginta ini. Baiklah, kita lihat Mbak Ginta mau pulang apa enggak. Karena kita nanti siang harus ada mengintai di taman itu. Saya ingin mengetahui kelakuan mereka di luar. Baiklah, kalau begitu ini kita akhir dulu ya, Master. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu pati makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama
sama kami disendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 stabat Strobot, mari belajar master mater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Bingung mengimarin Gusti ojo simpen dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar. Mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses tetap semangat master. Mater salah PSS.